Nama saya Rino Nugroho dengan NIM 181 angkatan 2012. Di sini saya akan menjelaskan komponen utama dalam sebuah PC. Dan untuk yang pertama mungkin saya akan menjelaskan komponen yang pertama, yaitu prosesor. Nah, dalam prosesor ini prosesor bernama AMD Athlon 64 dengan kecepatan 1,85 GHz. Terus yang kedua VGA ini merek Nvidia GeForce berkapasitas 128. Terus yang ketiga harddisk. Mungkin di sini harddisk ada dua, jadi saya akan membedakan dua tipe. Yang pertama harddisk bertipe ATA yang kecepatan besarnya 160 GB. Terus yang kedua bertipe SATA atau IDE ya, IDE dengan kapasitas 60 GB. Nah, ini terus yang terakhir keempat yaitu memori DDR, memori bertipe DDR dengan kapasitas 512 MB. Yang di sini ada apa ya, seperti lubang berbentuk U, itu menandakan DDR. Nah, di sini ada dua, yaitu berarti kita nanti di motherboardnya memasangkan dua memori, yaitu dua channel. Ini semua komponen yang utama dalam sebuah CPU. Ada prosesor, VGA, harddisk, dan memori. Selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian motherboardnya, dan kita melihat motherboard di sini. Di sini adalah tempat untuk penempatan prosesor. Untuk penempatan prosesor. Terus yang kedua ini adalah penempatan untuk RAM yang saya bilang tadi, itu dua channel. Kita buat dua channel, jadi dua RAM pasang di sini. Terus selanjutnya ini adalah tempat untuk penempatan VGA. Terus card VGA, terus soket ya, untuk soketnya. Terus bagian ini adalah mungkin sudah umum di benak kita, yaitu ini namanya power supply. Nah, power supply ini fungsinya untuk mendistribusikan listrik ke semua komponen-komponen di dalam CPU atau ke komponen-komponen dalam motherboard ya. Terus saya tambahkan di sini ada kabel ATA, dan di sini ada kabel IDE atau yang bisa disebut SATA. Nah, ini fungsinya, yang ini mungkin untuk harddisk nanti ya, harddisk. Terus yang ini juga harddisk, tapi mempunyai perbedaan. Kalau yang ATA dia berkeping lebih tipis, dan kalau yang IDE itu lebih besar ya. Bisa dilihat ini kabel IDE. Biasanya kabel IDE ada yang lebih besar, nah seperti ini, tapi sama saja ya, hanya beda warna, tapi tetap tipenya IDE, kabel IDE. Terus mungkin itu komponen yang nanti saya pasang selanjutnya. Nah, selanjutnya saya akan memasangkan memori terlebih dahulu, atau cara memasangkannya. Cara memasangkan memorinya ya, yaitu kita lihat
ini ada perbedaan panjang. Ini panjang, yang sini pendek. Terus kita pasangkan. Itu gini kan, di sini pendek, panjang. Itu ciri-cirinya untuk pemasangan memori. Yaitu ini ya. Habis itu ini sudah lebih terpasang, langsung ditekan. Nah, sampai dia terkunci. Terus yang kedua sama, kita pasangkan lagi. Kalau misalnya tidak mau ditekan, atau kita klik aja kuncinya sambil ditekan. Ini ya, ditekan sambil dikunci. Nah, ini sudah terkunci. Terus yang kedua kita memasangkan VGA-nya. Yaitu VGA-nya sini ada tiga bagian. Nah, untuk yang dan panjangnya berbeda. Ini kan paling pendek, jadi paling pendek, dan panjangnya mungkin lebih sama panjangnya terus kanan kirinya. Kita ikuti alur pemasangannya, dan ini mungkin penguncinya ya. Nah, kita masukkan. Ini dipasangkan, tekan, sampai dia terkunci. Atau sebelumnya untuk contoh selanjutnya. Nah, ini kan untuk coba kita buka kuncinya, ya. Pasangkan, langsung ditekan. Nah, habis itu kita kunci aja. Contohnya ini sudah terkunci. Sudah terpasang. Terus selanjutnya mungkin ke apa dulu ya? Ke disk. Ini ATA ya, kita pasang. Selanjutnya saya akan memasangkan harddisk ya. Untuk pemasangan harddisk kita lihat ini tampak depannya, ini belakangnya. Nah, untuk yang bagian ini kita taruh di bagian belakang atau dekat kabel-kabel pada motherboard. Dan pemasangannya ini harus berada di posisi bawah. Kita pasangkan. Sebelah sini. Kita pasangkan. Nah, yang pas ya. Nah, ini langsung kita kasih baut ya, supaya dia terkunci. Nah, terkunci, dan mungkin bisa diatur sesuai jaraknya seberapa ya. Kita mungkin paskan saja dengan kita pasangkan dengan casingnya, lalu kita pererat lagi bautnya ya. Dan terakhir untuk pemasangan harddisk yang tipe IDE, tapi pemasangannya sama saja, terus yang ini bagian atas kita pasangkan. Dengan hati-hati. Kita atur jaraknya sama seperti tadi, terus kita kasih bautnya. Sampai dipegang. Sudah, untuk pemasangan harddisknya kita sudah. Maka selanjutnya kita memasang kabel-kabelnya supaya terhubung. Nah, ini soket
untuk listrik ya, untuk listrik distribusi listrik dari power supply tadi kita pasangkan di bagian harddisk ATA-nya. Nah, pasang. Terus ini tadi kabelnya kita pasangkan di, ini ada dua soket yang ada SATA 1 dan SATA 2. Kita pasangkan di SATA 1-nya. Nah, terpasang dan kita langsung masang ke harddisknya sana, sampai ada suara klik. Atas lagi, oke. Suara klik udah. Kita lanjut ke pemasangan di harddisknya. Untuk pemasangan harddisknya, di sini ada lubang di bagian bawah. Kita lihat ini bawah, ini tidak ada lubang, disesuaikan ya. Kita pasangkan sampai dia terpasang. Nah, sudah selesai. Selanjutnya untuk listriknya kita bisa mengambil listriknya ya. Ini. Nah, balik. Kita atur kembali lampunya supaya tidak melantur. Nah, di sini kita memasangkan, di sini kan pemasangan power supply-nya atau kabel listriknya ya, disesuaikan. Di sini ada perbedaan. Yang di sini agak melingkar dan di sini persegi siku. Nah, kita sudah pasangkan sesuai di sini sampai pas. Nah, ini berarti ini mengartikan kita sudah mengepaskan, terus kita tekan sampai dia terpasang. Nah, jadi untuk videonya tadi sama tapi tidak. Ya. Terus yang terakhir yaitu pemasangan prosesor. Dalam proses pemasangan prosesor tidak sembarangan memasang ya, ada aturannya. Kalau apabila terjadi kesalahan pemasangan, mungkin kaki-kaki pin-pin ini akan bengkok atau patah. Nah, untuk bisa memasangnya kita lihat cirinya. Di sini tidak ada cirinya. Mungkin salah satu cirinya di sini ya. Ini agak segitiga, berbentuk segitiga atau siku-siku. Nah, untuk siku-siku di sini juga terdapat siku-siku juga. Ya, sini kita samakan dengan yang di sini. Pemasangannya kita samakan dulu. Nah, ini posisi untuk pemasangan prosesor sesuai dengan cirinya. Terus kita pasangkan. Kita jangan paksa sampai dia terkunci. Nah, ini dia sudah menandakan sudah terpasang. Langsung kita pasangkan kabel untuk listriknya, untuk tenaga fan-nya. Nah, di sini ya kita pemasangannya. Kita tekan, nah kita sudah terpasang. Nah, sudah terpasang.
Nah, ini sudah terpasang secara lengkap pemasangan memori, prosesor, VGA, dan hard disk, dan serta tidak lupa dengan pemasangan kabel-kabelnya. Nah, mungkin sekian dari penjelasan saya tentang merakit PC secara singkat, mungkin dapat bermanfaat. Terima kasih.